Rasulillah sehingga dia naik derajatnya marfu bil hukmi. Jadi mauquf secara ucapan dari Ibnu Abbas dalam segi lafadznya, tapi secara hukum dia derajatnya menjadi marfu. Jadi di sini hadis ini ya menegaskan bahwa dalam rujukan itu ya kita tidak serta-merta kemudian merujuk kepada Quran dan hadis juga. Seringkali saya mengatakan kalau misalkan kita itu beragama hanya mengandalkan Al-Quran saja, kita tidak bisa sholat dengan benar, kita tidak bisa puasa dengan benar, hanya mengandalkan Quran saja. Kalau kita juga tidak bisa melakukan ibadah-ibadah yang lain yang benar, karena Quran itu kan bahasanya ijma, hanya menerangkan aqimus sholat, kutiba alaikumus syiyam, tentang syarat, rukun, batalnya sholat, puasa, dan sebagainya itu terwadai di dalam hadis. Baik. Oke, mungkin itu yang pertama yang ingin saya tekankan di lafadz miman huwa alamun itu. Saya lebih cenderung itu miman huwa alam sebagai simbol dalam urusan agama. Tapi tidak ta'arud ya sebenarnya ya. Jadi sama-sama, artinya bisa dikatakan bahwa rujukan-rujukan utama dalam beragama ini selain Quran dan hadis juga para sahabat, baik apa yang mereka sampaikan ataupun yang mereka lakukan, gitu kan? Mungkin itu ya, mungkin ta'aruf nanti dari segi lughatnya saja. Nah, alimah itu kan dia muta'addi bi ghairi harfil jar. Alim itu zaidan, nah misalkan. Atau misalkan dia alimah bi makna ismu akhwatnya dona ini misalkan. Alim itu zaidan wa iman. Itu terus di sini ada ya, ini yang menarik nih tentang wa kullu muhdatsatin bid'atun. Ya, ini biasa yang dimunculkan oleh orang-orang. Seringkali orang cuma hanya mengutip hadisnya itu saja. Wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dolalatin wa kullu dolalatin. Nah, padahal ketika kita mencoba untuk membuka di dalam syarah Sahih Muslim oleh Imam An-Nawawi, di sana dikatakan bahwa ada amun makhsusun. Hadis ini adalah hadis yang am. Tadi beda kalau pendapatnya Bin Bas. Di sini saya lihat Bin Bas ini mengatakan beda. Ya memang itu dari rujukannya kelompok-kelompok yang menganggap semua bid'ah itu sesat. Bin Bas itu mengatakan bahwa hadis ini adalah sifatnya tidak ada pengecualian. Nah, wa hadza amun la yustasna. Karena ada kulnya itu, ya kan? Justru malah jangkal, ada amun la yustasna min husain. Ini adalah umum, tidak ada pengecualian. Kalau Imam An-Nawawi mengatakan ada amun makhsusun, hadis ini sifatnya umum dan ditaksis. Nah, yang mentaksis itu siapa? Yang mentaksis itu hadis yang mengatakan man sanna fil islami sunnatan hasanatan. Jadi harus ada jamiknya, al-jam'u bainal haditsain ya. Iya. Man sanna fil islami sunnatan hasanatan. Itu walahu ajruha wa ajruman amila min ghairi yang gue sampai injury sampai seterusnya. Nah, ternyata sana itu kalau kita lihat di kamus-kamus bahasa Arab seperti Lisanul Arab ataupun di Al-Mujid dan sebagainya, itu sana itu adalah sesuatu yang baru yang belum pernah dilakukan oleh orang yang ada di situ. Oke, kita sambil jalan ya. Berarti itu kan masuk juga kan dengan yang dikatakan di sini, ya kan? Iya kan? Bahwa orfan sunnah itu mawadhaba alaihi muqtada nabiyan kana awwaliyan. Ya, sehingga bisa masuk juga. Misalnya seorang syekh yang ghairul anbiya gitu kan. Seorang wali berarti itu sunnah juga. Ya, sunnah. Ya kan? Sunnatul auliya wa sunnatul anbiya. Nah, makanya di sini kalau tadi Syekh Nawawi ya, Imam An-Nawawi dalam syarahnya itu mengatakan ada taksisnya. Sebenarnya menurut Syekh Zaruk juga dikatakan begitu, la mutlaqul ahdath. Ya, ihdath ya, la mutlaqul ahdath ya. Jadi tidak semua yang baru itu dianggap. Saya kira itu menguatkan ya. Bahkan Imam An-Nawawi itu lebih tegas lagi ya. Al-Murad kalau nggak salah yang dalam bahasa saya nanti pasnya sebenarnya saya lupa itu. Yang sana al-murad min hadal hadis ghalibul bid'ah. Ghalibul bid'ah itu kebanyakan bid'ah itu memang sesat. Tapi kata-kata kebanyakan bid'ah sesat itu berarti ada yang tidak sesat. Contoh saya analogikan di suatu komunitas ini, di kampung ini kebanyakan orang-orang kampung ini nggak mau sholat kebanyakan.
berarti masih ada yang mau sholat. Ya. Itu berarti kan sama saja. Ghalibul bid'ah berarti kebanyakan bid'ah itu memang sesat, berarti ada bid'ah yang tidak sesat. Ya. Berarti kan kesimpulannya kita melihat dari penjelasan Imam Nawawi itu berarti sebenarnya tidak semua bid'ah itu sesat. Maka nanti di bawah itu ada beberapa pertimbangan untuk menentukan bid'ah atau tidak. Bahkan bid'ah itu bisa berputar melalui 5 hukum itu wajib, sunnah, haram, makruh dan mubah itu sesuai dengan Ya. Nah ini tinggal bagaimana strategi teman-teman ketika misalkan orang mengatakan bahwa semua bid'ah itu sesat dan tidak ada pengecualian. Yang jelas itu ya bid'ah itu yang sesat ini. Apapun itu bentuknya. Belum lagi kalau kita bahas secara konteks lafadz kulun itu sendiri. Kulun itu kan kadang-kala dia makna sumbul, kadang-kala dia makna banget. Juz'un ya misalnya. Juz'un. Ya kayak kullu ainin zaniyatun di dalam hadis Nabi. Apakah kita bisa mengatakan setiap mata itu berzina? Tidak. Yang dimanakan mata yang berzina itu adalah ainun nadharat ila asnabiyatin syahwat. Berarti kalau yang dia itu tidak nadharat ila asnabiyah, ya berarti bukan zaniyah. Ya ada. Kulun itu yang makna ba'ad sana. Gitu ya, mungkin ada yang lain, silakan. Mas Syeful ada. Saya ada pertanyaan. Ya, saya pertanyaan saja ini. Jadi Pak Tajul Muluk, Pak Ustaz Tajul Muluk menjelaskan tentang teks ini tadi idqat tanawalathu asy-syari'atu bi usuliha fayakunu raji'an ilaiha au bi furu'iha fayakunu maqisan 'alaiha ya. Tadi di situ beliau menjelaskan yang pertama idqat tanawalathu asy-syari'atu bi usuliha. Terkadang syariat menjelaskan artinya terkadang secara syarat ada berdasarkan dalil usulnya. Tadi dicontohkan semisal zikir ngoten nggih. Kemudian yang atau juga secara syariat berdasarkan dalil furu' tadi dicontohkan seperti sedekah. Nah ini saya rasa perlu dijelaskan lagi. Dalil usul yang dimaksud itu apa? Kemudian dalil furu' yang dimaksud itu apa? Apakah tepat ketika mencontohkan dalil usul adalah contohnya zikir? Kemudian apakah tepat ketika dalil furu' itu contohnya adalah sedekah? Nah itu kalau memang itu contoh yang tepat, tolong nanti jelaskan usul itu maksudnya gini, kalau furu' maksudnya begini, dan contohnya ini. Monggo, saya masih bingung kalau di situ. Baik ya, sebenarnya contoh yang saya sampaikan itu ya tidak harus seperti itu ya. Artinya gini loh, kalau tadi Ustaz Abbas itu mengatakan bahwa untuk mempertimbangkan suatu amalan itu termasuk bid'ah atau tidak, maka dia tetap harus dipertimbangkan apakah dia bisa masuk kepada aksamul atau kepada ahkamus syariah yang ada 5 itu. Kalau dia bisa senggolan kepada yang wajib atau pada yang sunnah, yang makruh dan yang lainnya, ya dia bisa ketemu di situ. Ada korelasinya atau tidak? Gitu. Kalau tidak ketemu di situ, maka bisa dikiaskan dengan apa yang sudah ada di situ. Mungkin contoh detailnya saya tidak terlalu tidak terlalu bisa mencontohkan secara detail, tetapi secara umum begini. Misalnya ada satu amalan yang nampaknya amalan itu kok kalau dicari dalam teksnya secara langsung itu tidak ada di dalam hadis ataupun di dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Tetapi secara esensial ternyata itu ada. Ya, misalnya kan selama ini yang contoh misalnya mendoakan orang yang meninggal gitu ya, itu bagi sebagian orang yang menolak itu dianggap bahwa itu tidak ada dalilnya, padahal itu ada dalilnya dalam Al-Quran. Misalnya Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman misalnya, atau misalnya doa